Halo Tribuners, salam jumpa di Ambon hari ini tribunambon.com. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya bersama saya Tanita Patiasina. Inilah Tribun Ambon hari ini edisi 31 Juli 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Baru seminggu berada di zona orange, Kota Ambon kembali ke zona merah. Ini alasannya. Baru seminggu berada di zona orange, Kota Ambon kembali lagi ke zona merah. Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Maluku, per 25 Juli 2021 Kota Ambon memiliki skor 1,75 poin, setelah sebelumnya memiliki skor 1,9 poin. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon mengatakan berdasarkan hasil analisa tim Satgas, salah satu alasan meningkatnya zonasi akibat tingkat terkonfirmasi positif yang melonjak. Sebelumnya rata-rata di atas 300 orang per hari yang menyebabkan positivity rate tinggi. Positivity rate yang bertambah tak sejalan dengan angka kesembuhan, sedangkan presentasi kematian juga meningkat sebanyak 0,5%. Dari data COVID-19, Kota Ambon per 25 Juli 2021, jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 2.677 jiwa. Jumlah terbanyak berada pada Kecamatan Sirimau sebanyak 1.059 kasus, disusul Kecamatan Nusaniwe sebanyak 526 kasus. Positif Corona, Wali Kota Ambon dan keluarga masih dirawat di RSUP Dr. J. Lemena. Usai terkonfirmasi positif COVID-19, Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi menjalani isolasi dan perawatan di RSUP Dr. J. Lemena Kota Ambon Selasa 27 Juli 2021. Tak hanya dirinya, Lohanapesi beserta 2 anggota keluarga, yakni istri dan 1 orang anak, serta 1 asisten rumah tangganya juga berada di rumah sakit yang sama. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon, Joy Adrians, mengatakan saat ini kondisi kesehatan orang nomor 1 itu masih sudah dalam keadaan baik-baik saja. Adrians menjelaskan Lohanapesi dan keluarga harus melakukan swab PCR lantaran salah seorang supirnya terpapar virus corona terlebih dahulu. Tes swab PCR Wali Kota dan istri dilakukan di Rumah Sakit FX Raharjo Angkatan Laut Ambon dan hasil swab PCR baru diinformasikan Selasa lalu. Sementara untuk anggota keluarga yang lain bersama staf dan ART hasil pemeriksaan keluar pada Selasa sore. Adrians juga meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat Kota Ambon bagi Wali Kota Ambon dan keluarga yang terkonfirmasi positif, serta mengharapkan seluruh warga tetap berhati-hati dan serius menerapkan protokol kesehatan. Hanya satu pintu saja, untuk sementara seluruh tugas pelayanan umum yang bukan terkait dengan perizinan pajak itu kita lakukan untuk sementara. Kalau saudara merasa urgent, Tribuners, pemenang tender segera diumumkan. Disperinda Kota Ambon minta pedagang segera kosongkan lokasi pasar Gedung Putih Mardika Kota Ambon. Pedagang diminta untuk segera mengosongkan lokasi bekas Gedung Putih menjelang pengumuman pemenang tender revitalisasi. Saat ini masih terdapat sejumlah pedagang yang berjualan di sekitar reruntuhan pembongkaran Gedung Putih Mardika. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Jonas Larmanat, pembangunan akan segera dimulai. Dia berharap para pedagang yang menjajakan dagangan dengan payung seadanya itu tidak lagi membuat kios darurat. Selain itu, para pedagang juga diminta untuk segera pindah ke tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pasalnya, dalam sebulan terakhir, sejumlah pedagang lebih memilih menjual dagangannya di lokasi tersebut karena pasar apung masih sepi pengunjung.
Menurutnya ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengumumkan pemenang tender. Namun pihaknya berencana akan mengumumkan pemenang tersebut di pertengahan bulan Agustus mendatang. Diketahui pemenang tender proyek revitalisasi tersebut akan melakukan perombakan dengan membangun Gedung Putih menjadi pasar modern berlantai 4 untuk ditempati kembali oleh para pedagang. Tribunnews, kita beralih ke berita selanjutnya. Sampah menumpuk di Ahuru, DLHP Ambon sebut terkendala armada. Pelaksana tugas harian PLH Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, AJH Hamua, mengakui kesulitan menangani masalah sampah di kawasan Jalan Dr. Wem Tuhupiorik, Kelurahan Amantelu, Ahuru, Kota Ambon. Pasalnya, DLHP kekurangan armada truk pengangkut sampah. Selain itu, armada yang ada juga diperbantukan sementara untuk mengangkut material pohon yang ditebang untuk mengantisipasi kejadian pohon tumbang. Meski begitu, Hemahu memastikan akan segera mengangkut sampah yang menumpuk di sejumlah titik, termasuk di Kelurahan Amantelu. Namun dia menepis tudingan warga yang menyatakan sampah di kawasan Amantelu telah sepekan tidak dibersihkan. Menurutnya, jalur angkut sampah di kawasan tersebut sudah ditetapkan dan diangkat setiap harinya. Hanya saja volume sampah yang banyak tidak sebanding dengan kapasitas truk. Alhasil sampah tidak terangkut secara keseluruhan. Lanjutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk meminjam armada dan alat berat untuk mengangkut sampah yang masih menumpuk. Tapi oma turun beli supade, dong susung angkalan dong skop semua naik di atas. Ini oma rencana cuma pagar begini saja taruh ini terbuang sampah. Dong skop sampai sepanggal ini saja lah satu trek, dong pulang. Itu dong skop semua naik di atas lalu sepanggal sana dong skop ke sana lagi. Oh. Jadi dong angkat sedikit sama ini? Angkat sedikit saja, satu trek saja.